Selamat malam para pendengar setia Creepypasta. Balik lagi di channel IDYT. Saya Reini akan membawakan Creepypasta untuk minggu ini mengenai Dark Side of YouTube. Ya, untuk pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kami akhir-akhir ini bukan susah gimana ya, jarang sekali mengupload tentang Creepypasta karena Creepypasta itu selain mencari bahannya susah, mencari waktunya pun susah. Kayak saya ini juga nyari waktunya sebenarnya susah. Saya udah mau rekaman dari kemarin-kemarin, cuman nggak ada waktu gitu. Ya, jadi kita lanjut aja mengenai pembahasan kita. YouTube itu kalian pasti udah tahu lah. Untuk penjelasan singkatnya, YouTube adalah situs tempat sharing video terbesar yang dibuat oleh 3 orang mantan karyawan di PayPal. Dan sekarang lisensinya udah dibeli sama Google. Jadi kalian kalau misalnya ke Google pasti kalian langsung lihat YouTube ya. Kalian udah tahu soal itu. Ya, yang mengupload video di YouTube itu terbilang sangat banyak ya. Bahkan kalau menurut hasil analitik dari YouTube, setiap satu menit udah terupload 60 jam durasi video di YouTube. Dan 60 jam itu bukan benar-benar video yang durasi 60 jam tok ya. Itu gabungan dari video-video durasi 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit, bahkan video itu tergabung dengan video-video sound effect yang durasinya mungkin malah nggak nyampe dari 1 detik. Jadi kalian mungkin bisa bayangin itu videonya ada sebanyak apa setiap 1 menit. 60 jam durasi video diupload ke YouTube. Nah, di antara video-video itu banyaklah tipe-tipe genre-genre video yang ada. Mungkin ada tentang vlog, tentang berita, tentang olahraga, tentang game, macam-macam lah ya. Dan ada juga video-video yang bisa dibilang disturbing. Nah, untuk kali ini saya akan membahas video-video yang bisa dibilang disturbing itu, atau yang saya bilang tadi Dark Side of YouTube, yaitu ini dia. Untuk yang pertama-tama saya bahas kali ini adalah akun YouTube bernama Nana825763, atau yang saya singkat Nana aja karena angkanya panjang. Untuk Nana ini, dia adalah sebuah nama channel dengan yang usernya paling misterius di YouTube, dengan konten video animasi stop motion paling mengerikan dan disturbing sejagat. Mungkin kalian udah tahu kalau Nana ini sangat terkait dengan video berjudul Username 666 atau video Another YouTube yang dulu sangat viral di dunia internet sampai banyak hoaxnya. Kenapa? Simpel aja, karena Nana adalah orang yang pertama membuat dan mengupload video itu. Dan pada saat yang bersamaan dengan detik di upload video berjudul Username 666 di channel Nana, ada juga akun bernama Username 666 yang dibuat di YouTube dan mengupload video yang sama persis dengan video yang Nana upload. Ya, untuk spekulasinya mungkin itu memang ada cuman akun fake seseorang yang mengatasnamakan dirinya Username 666, atau itu memang channel kedua yang sengaja dibuat sama Nana untuk membuat seolah-olah akun channel itu benar-benar ada. Mungkin ya. Dan kalau kalian ngelihat, mungkin video-video itu seolah-olah telah mengungkap sisi gelap dari YouTube. Padahal enggak, itu cuman animasi doang. Username 666 ataupun Another YouTube yang beneran itu sebenarnya enggak ada sama sekali. Oke, balik lagi ke Nana ya. Menurut info yang saya dapatkan tentang Nana pertama kali membuat channel YouTube pada tanggal 27 September 2006, dan video yang pertama kali dia upload di YouTube adalah animasi berjudul Doll yang diuploadnya pada tanggal yang sama. Dia berhasil meraih sebanyak 73.549 subscriber yang nantinya akan terus bertambah terus, dan keseluruhan total viewersnya mencapai angka yang lumayan, yaitu sekitar 14 juta viewers, yang pasti seiring berjalannya waktu itu juga akan terus bertambah juga. Animasi yang dibuat Nana ini terbilang sangat unik karena dia menggabungkan unsur-unsur emote, kawaii, moe gitu-gitu dengan darah, organ tubuh, teror, dan pesan-pesan misterius di dalamnya dalam satu video saja. Jadi dalam satu video itu dia mengandung begitu banyak unsur mengerikan ya.
dan berhasil juga membuat orang-orang yang menontonnya, termasuk saya, mungkin jadi sedikit paranoid, susah tidur, segala macam lah yang gak enak. Ditambah lagi dengan efek-efek lagu yang membuat videonya jadi lebih mengerikan. Orang-orang bilang video Nana itu mengingatkan tentang teror, kejahatan, pemerkosaan, hal-hal yang gak normal, neraka, dan setan. Selain video username 666 dan Another YouTube itu sendiri, sebenarnya banyak lagi video-video dengan konten disturbing yang diuploadnya, seperti Cooking Idol, Mr. Is Love Mom, Poco Shopping, dan masih ada lagi yang sangat banyak jumlahnya. Nggak banyak juga sih. Tapi selain itu sebenarnya video yang dengan seri terpanjang yang diupload di channel Nana itu bukan video horor atau yang lain-lainnya, tapi cuma mengenai diari hewan peliharaannya. Memang gak kedengeran aneh, tapi kalian tahu seperti apa hewan peliharaannya? Semut. Memang sih, apa salahnya dengan semut? Gak ada salahnya, itu juga kalau diinjak mati. Saya juga tahu kok banyak orang yang melihara semut. Saya juga sering lihat banget skin kayak gitu di kartun atau di film barat ya. Itu hal yang umum, normal, gak aneh. Tapi gak tahu kenapa kalau Nana yang melakukannya dan mendokumentasikannya itu jadi sesuatu yang sangat aneh. Di setiap YouTube video buatan Nana, terkadang Nana memperlihatkan boneka yang sepertinya boneka kesayangannya. Yang pertama adalah sebuah boneka Ichimatsu Ningyo yang udah saya bahas di creepypasta sebelumnya ya, kalian bisa lihat, yang udah dimodifikasi total. Rambutnya udah kelihatan dipotong pendek yang kayak rada asal-asalan, jadi kayak apa ya, kayak sapu ijuk mungkin kalian tahu. Kulit boneka dan wajahnya diberi semacam kayak aksen-aksen percikan darah. Boneka itu terlihat telanjang bulat dan di bagian perutnya seperti dilubangi dan diisi oleh sesuatu yang sangat disturbing. Boneka lainnya juga ada, yaitu sebuah boneka biasa dari kain yang terlihat lebih imut, tapi tetap aja ada bercak darah di wajahnya. Mengenai dari pemilik akun Nana itu sendiri, gak ada yang tahu identitas aslinya sama sekali. Wajahnya, namanya, dia cewek atau cowok, punya pacar atau enggak, pin BB, Line, WhatsApp, segala macem, gak ada yang tahu sama sekali. Memang sih, terkadang di banyak video-video buatan Nana, dia banyak mengandung unsur-unsur yang kayak kawaii dengan gambar-gambar chibi, stop motion animasi lucu, warna pastel sana sini. Kadang-kadang lagu-lagunya juga bukan lagu-lagu yang mengerikan, tapi lagu yang menyenangkan, yang rada-rada kerincing anak-anak gitu. Dia kelihatan kayak perempuan, tapi belum tentu kan, bisa aja itu gimmick, dan bisa aja dia laki-laki kan, bisa aja, itu semua bisa aja, karena nggak ada yang tahu kan identitas aslinya dia. Bahkan walaupun dia kelihatannya kayak orang Jepang, dari video-videonya kalian bisa yakin sendiri kalau ngeliat kayaknya dia orang Jepang, tapi belum tentu juga, karena dia nggak pernah benar-benar mendeklarasikan dirinya orang Jepang. Emang sih disebut di fanpage, tapi bisa aja dia bohong kan. Di video Poco Shopping memang kelihatan di akhir video ada sosok anak kecil yang ngegerak-gerakin boneka, tapi belum tentu itu dia. Mungkin aja itu cuman adeknya, ponakannya, cucunya, temennya, anak cucu temennya, atau mungkin orang yang dia culik asal dari TK. Oke, itu berlebihan. Sebenarnya Nana ini nggak terlalu sering juga sih update di YouTube-nya, tapi lebih sering di akun Nico Douga miliknya. Kalian mungkin tahu ya, itu kayak situs upload video juga yang sama terkenalnya kayak YouTube, cuman itu asal Jepang, khusus Jepang, yang judulnya Piropito. Dan bahkan Nana ini akunnya dia sampai masuk creepypasta wiki ya, saking seremnya. Tapi siapapun dari pemilik akun Nana ini, walaupun dia sering dibilang setan lah, iblis lah, atau kata-kata yang gak enak lainnya, saya yakin dia itu cuma seniman yang jenius yang alih bikin video stop motion dengan menggabungkan unsur seram dan gambar yang imut dengan animasi beraroma surrealis dan musik yang psychedelic. Jadi sebaiknya jangan asal judge dulu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Yang akan terakhir saya bahas ini adalah mengenai video berjudul Swedish Rhapsody. Video Swedish Rhapsody ini adalah video yang dibuat oleh seseorang berusername Labyrinth13 yang kemudian diupload di YouTube
oleh channel berjudul Captain Solix Channel pada tanggal 23 November 2007. Video ini berhasil meraih sebanyak nyaris 600.000 viewers, jumlah likes yang didapat adalah 1.795, dan dikomentari sebanyak 1.301 kali oleh pengguna YouTube. Audio dalam video ini juga dipakai dalam sebuah game horror indie fenomenal yang didesas-desuskan berasal dari deep web, yaitu Sad Satan. Kalau kalian pernah mainin gamenya, kalian pasti tahu betul audionya. Untuk mengenai video Swedish Rhapsody ini, sebenarnya hanya video rekaman siaran radio yang diberi gambar-gambar slideshow isinya. Cuma itu, nggak lebih. Hanya saja yang membuat video ini menjadi unik dan menyeramkan adalah karena siaran radio ini terdengar sangat aneh. Isi dari rekaman ini adalah seperti menyiarkan pesan transkripsi seperti kode Morse atau kode-kode selain Morse lah, pokoknya kode. Dan biasanya pesan-pesan ini dikirimkan oleh sebuah stasiun radio misterius yang ditujukan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan sebuah kegiatan rahasia. Dan Swedish Rhapsody ini pasti akan menarik minat kalian yang merupakan penggila dunia spionase dalam mengungkap makna dan pesan di dalam video ini. Dalam video tersebut, selain bunyi-bunyi aneh seperti sandi dan efek-efek yang agak disturbing lainnya, terdengar juga suara anak kecil seperti mengulang-ulang angka atau berhitung dalam bahasa Jerman yang diselingi oleh kata Achtung yang berarti peringatan atau perhatian. Selain itu, kalian juga bisa mendengar suara seperti musik pada truk es krim kalau truk es krim lewat, dan efek-efek lainnya yang tentunya bikin videonya jadi tambah nggak wajar dan menambah kesan seramnya. Setelah dilakukan penelitian sekian lama mengenai makna dalam audio di video tersebut, konon terungkap kalau makna audio tersebut adalah pesan untuk membunuh seseorang. Mengenai kevalidan dari penelitian dan makna video ini, saya juga belum bisa memastikan kebenarannya secara pasti. Tapi Swedish Rhapsody ini juga sempat diangkat dalam situs BBC News. Untuk sekedar info saja, zaman dahulu sebelum adanya teknologi semacam smartphone, internet, atau segala macam, para drug dealer, assassin, hacker, dan orang-orang yang memiliki profesi terselubung lainnya biasanya berkomunikasi dengan bos, kantor pusat, atau pelanggan mereka dengan cara membajak siaran status seseorang atau membuat radio komunikasi tersendiri. Hal ini mudah saja dilakukan. Mereka cuma membeli perlengkapan yang diperlukan, lalu mengetahui kode radio orang yang dituju. Mudah kan? Dan sistemnya biasanya untuk mereka benar-benar aman dan sulit ditelusuri. Pesannya juga sulit diartikan. Pesan ini biasanya cuma bisa diartikan oleh orang-orang tertentu yang ngerti banget arti dari kode tersebut. Yang biasanya membuat hal ini menjadi menyebar karena biasanya tidak tersengaja tekanan radionya terlalu besar dan bocor terdengar oleh stasiun lain. Makanya dulu kalau di Indonesia yang memiliki perlengkapan semacam ini termasuk ilegal dan mengganggu radio komunikasi polisi, siaran atau lain-lain, dan sering diadakan razia. Kalau ketahuan ditangkap. Ya, kalau ditangkap juga biasanya dilepas lagi karena kebanyakan ya yang punya biasanya orang kaya atau pejabat. Jadi biasanya polisi rada takut. Ya kalian ngerti lah. Ya, sekian untuk creepypasta minggu ini. Ini adalah sedikit dari video-video misterius dan disturbing yang ada di YouTube yang saya bahas kali ini. Apapun yang kalian lakukan, walaupun YouTube memiliki batas konten umur, tetap perhatikan apapun yang kalian temukan di dalam internet. Karena bisa aja data dan fakta yang kalian temukan di internet itu membahayakan diri kalian. Terima kasih yang sudah mau menonton creepypasta kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kritik dan saran selalu terbuka. Saya undur diri. Selamat malam.